Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denis Fitriansyah, NPM 2008 2010 051. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai project saya, yaitu toko alat tulis. Untuk yang pertama, kita membuat fungsi fungsi search, function search yang bernama mcari. Di sini kita mengambil data dari string data, kemudian mengambil data harga dan juga mengambil value dari cari juga. Kemudian melakukan deklarasi indeks ketemu dan juga men-set ketemu menjadi false untuk awal. Kemudian terjadi perulangan. Jika kata yang dicari ketemu, maka data ditemukan, maka dan keluarkan harganya, keluar maksudnya, keluarkan nama barangnya dan juga keluarkan harganya. Kemudian untuk tambah data barang, pertama ambil nilai data dan juga nilai dari data baru. Kemudian deklarasikan string hasil. Kemudian terjadi perulangan, di mana nilai dari data akan dimasukkan ke value hasil. Kemudian hasil tersebut akan menjadi data baru dan data tersebut akan dilempar menjadi data barang yang baru. Kemudian untuk tambah data integer ini sama, cuman ini untuk harganya. Kemudian selanjutnya untuk fitur hapus. Di sini kita mengambil value dari data dan juga indeks hapus. Kemudian mendeklarasikan variabel hasil. Kemudian melakukan looping. Jika indeks hapus bukan value dari i sekarang, maka hasil indeks baru dijumlah tambah 1 sama dengan data. Kemudian ini untuk hapus harganya. Kemudian untuk sorting, dari sorting terlaris, kita mengambil data, value dari data, kemudian data harganya, kemudian mengambil value dari terlaris. Kemudian mendeklarasikan variabel temp integer dan juga temp string untuk menyimpan data sementara. Kemudian melakukan perulangan. Kemudian dalam setiap perulangan dilakukan pengecekan. Jika bilangan i atau bilangan yang pertama lebih kecil dari bilangan yang kedua, maka masukkan nilai dari bilangan pertama ke nilai sementara. Kemudian nilai dari bilangan kedua masukkan ke bilangan pertama. Kemudian masukkan nilai dari temporary ke bilangan kedua. Masukkan nilai dari temporary integer ke variabel masukkan ke bilangan kedua. Untuk harga sendiri dilakukan proses yang sama. Kemudian sehingga hasil akhirnya akan didapatkan, nilainya akan tertukar antara bilangan yang pertama dan bilangan kedua akan ditukar. Kegiatan itu terus dilakukan hingga hasil akhirnya bilangan akan terurut. Kemudian untuk function main, kita mendeklarasikan scanner keyboard untuk mengambil fungsi input, kemudian mendeklarasikan variabel data yang berisi nama-nama dari barang yang tersedia pada toko. Kemudian ada data harga dengan harga sebagai berikut, mengikuti nama dan juga indeks dari atasnya disesuaikan. Kemudian indeks terlaris ini didefaultkan ke 0 semua, kemudian string laporan dibuat 0, string tadi juga dibuat kosong, dan juga data baru. Kemudian ini untuk yang lain-lain ini untuk didefaultkan agar tidak error. Seperti memilih mode, memilih menu, jika search ketemu indeksnya berapa, kemudian jumlah beli, total bayar, dan seterusnya. Kemudian masuk ke baris selanjutnya, kita disediakan pilihan 3 row dan juga 1 menu exit. Jika kita memilih selain 4, maka perulangan akan terus terjadi dan kita akan diberi pertanyaan yang sama untuk memilih role. Jika kita memilih 1, maka kita akan memilih kasir. Di menu kasir terdapat menu, cari barang, check out, dan juga keluar. Kemudian kita akan disuruh memasukkan input. Kita akan suruh memasukkan input untuk variabel cari, di mana nantinya ini akan memanggil function dari mcari dengan membawa value dari data harga, dan juga cari. Kemudian dilakukan pengecekan. Kemudian jika barang ada, masukkan jumlah beli. Kemudian total bayar akan dihitung seperti ini dan juga terlaris. Kemudian untuk terlaris kita ambil value-nya. Karena nanti terlaris diurutkan berdasarkan jumlah pembelian produknya sebanyak apa. Kemudian data berhasil ditambahkan ke keranjang. Untuk pemanggilannya sendiri nanti ada data harga dan juga cari. Untuk cari tadi keyword, data ini untuk nama barang dan juga data harga ini untuk harganya. Jadi akan dilempar ke function ini. Kemudian akan dikembalikan nilainya dan kembali ke line yang sama di sini. Kemudian untuk pilihan menu kedua, menu checkout, yaitu ketika kita selesai memasukkan barang, kita akan melakukan pembayaran. Di mana jika uang yang kita bayar lebih kecil dari biaya yang harus kita bayar, maka kita akan disuruh melakukan input terus hingga uang yang diberikan lebih besar dari biaya yang harus kita bayarkan. Nah, di sini jika uang yang diberikan kurang, maka akan muncul output uang pembeli kurang. Jika uang pembayarannya cukup, maka akan dilakukan perhitungan di mana kembalian pembeli sama dengan uang pembeli dikurangi total bayar.
Jadi maksudnya kita misal membayar 10 dengan barang yang kita beli 5.000, maka 10.000 kurang 5.000 sama dengan 5.000. Jadi kita mendapatkan kembalian sebanyak 5.000 dan kemudian muncul kartu terima kasih dan total pay reset ke 0 lagi. Kemudian untuk case kedua atau role kedua. Untuk role kedua sendiri adalah role admin, di mana kita disuguhkan 5 menu. Untuk yang pertama tampil barang, kedua tambah barang, tiga ubah barang, 4 hapus, dan juga 5 keluar. Di sini juga sama, dilakukan perulangan while, di mana ketika kita selama tidak menghentikan angka 5, maka menu akan muncul secara terus-menerus. Untuk tampilkan barang, maka seperti biasa cukup dilakukan perulangan dengan mengambil nilai dari data dan juga nilai dari data harga. Untuk nama barang dan ini untuk harga barang. Kemudian untuk tambah barang, kita disuruh memasukkan nama produk dan juga harga produk, di mana nanti untuk nama produk disimpan di data baru, untuk harga produk disimpan di harga baru. Kemudian untuk data sendiri, value-nya, dan juga data baru untuk menampung ketika selesai ditampung di produk. Nah, ini tadi value dari kedua variabel ini dilempar ke tambah data. Kemudian hal tersebut dilakukan sama untuk data harga, di mana untuk menyimpan harganya dilempar ke atas, di mana terjadi perulangan. Kemudian jika sukses maka akan tersimpan di variabel hasil, di mana value-nya diambil dari data baru atau diambil dari ini input tadi jika sukses. Kemudian jika berhasil maka muncul output data berhasil ditambahkan. Untuk case yang ketiga ada ubah barang, di mana kita disuruh untuk mencari barang tersebut. Kita memasukkan namanya. Nah, di sini kita memanggil lagi function mcari dan melempar variabel data dari variabel data harga dan juga cari. Cari ini untuk keywordnya, data harga untuk harganya, dan juga data ini nama barangnya. Jika indeks ketemu lebih kecil dari intinya, jika barangnya ada, intinya setelah kita pilih tadi, setelah dilakukannya searching dan melempar data dan kita mendapat feedback, akan masuk ke menu ini, kita langsung disuruh memasukkan nama produk yang baru dan juga harga produk yang baru, dan data berhasil diubah. Kemudian untuk menu yang keempat yaitu hapus barang, kita melakukan searching lagi dan dilempar lagi seperti halnya ini. Jadi dilempar ke cari, kemudian mendapatkan feedback, di mana jika ada, maka terjadi hapus data dan juga hapus harga, di mana variabel ini dilempar ke fungsi atas lagi untuk ini, dan jika sudah selesai maka akan kembali ke menu ini lagi dan data berhasil dihapus. Kemudian untuk yang ketiga ada mode owner atau mode pemilik, kita tentukan dengan 3 pilihan menu. Di sini tadi perulangan while lagi, di mana jika kita ingin keluar maka kita tinggal memilih menu 3. Yang pertama ada menu laporan dan juga yang kedua ada menu barang terlaris, di mana menu laporan ini berisikan laporan dari penjualan akhir-akhir ini. Kemudian yang kedua ada barang terlaris, yaitu melakukan sorting barang apa saja yang memiliki jumlah pembelian diurutkan dari yang paling sering atau yang paling tinggi atau yang terlaris. Untuk eksekusinya, untuk yang pertama kita bisa ke menu kasir. Untuk cari barang misalnya kita membeli ballpoint dengan jumlah 1, data berhasil ditambah dan key keluar untuk quit. Kemudian kita melakukan checkout. Di sini kita disuguhkan dengan harga dari pulpen tersebut. Total bayarnya yaitu sejumlah 3.500. Misalnya kita membayar 5.000. Maka kita akan mendapatkan kembalian yaitu dari yang kita bayar dikurangi harga bayar. Kemudian jika kita ingin mencari lagi, misalnya pensil, harga 3.000, jumlahnya 3. Dan quit, checkout. Total bayarnya menjadi 9.000. Karena harganya 3.000 dikalikan 3, jadinya 9.000. Misal kita membayar 10.000, maka kita akan mendapatkan kembalian 1.000. Kemudian keluar. Misalnya kita ke menu admin untuk melakukan CRUD barang, misalnya tampilkan menunya seperti ini. Kemudian jika melakukan tambah barang, produk buku, misalnya 5.000, data berhasil ditambahkan dan jika ditampilkan maka buku akan muncul. Kemudian untuk ubah, kita cari barang dulu, misalnya buku berhasil ditemukan dengan nama dan harga sekian. Kita akan disuguhkan sebuah input untuk menanyakan akan dirubah menjadi nama apa dari data buku tersebut. Misalnya buku dirubah menjadi buku gambar, kemudian harganya menjadi 3.000, dan ketika ditampilkan menjadi buku gambar dengan harga 3.000. Dan untuk hapus, misalnya buku gambar, data berhasil dihapus dan ketika ditampilkan maka buku gambar sudah hilang. Kemudian untuk menu owner ada menu laporan dan juga barang terlaris. Untuk laporan yaitu isi tentang data dari transaksi terakhir, misalnya transaksi terakhir yaitu total biayanya yaitu 9.500 dan kembali membayarkan uang sebesar 20.000. Kemudian untuk barang terlaris akan muncul data barang dan juga berapa kali dia terjual. Sekian penjelasan mengenai project UI saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan yang kurang jelas maupun perkataan yang berbelit-belit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.